Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Fikih, dan juga tak lupa teman-teman yang sudah hadir dalam acara presentasi virtual kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator dengan atas nama Ahmad Nur Faizin dengan NIM akhir 101, dan juga teman dari kelompok saya yang pertama yaitu Nur Aini dengan NIM akhir 088, dan yang kedua yaitu Putri Silvi Yuniarti dengan NIM akhir 09089 akan mempresentasikan materi yang pertemuan kelompok 9 dengan judul yaitu pendekatan maqasid al-syariah. Yang pertama yaitu definisi maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa itu yang berarti jalan menuju sumber air. Dalam karyanya Al-Muwafaqah, Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syariah. Jadi maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid. Malah Al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika persyariatan suatu hukum. Maslahat dan sebab yang menjadi dasar syariah ada dua golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah ta'abud yang berhubungan langsung antara manusia, khalik dan khaliknya, yang satu persatunya telah dijelaskan oleh syara. Yang kedua yaitu golongan muamalah duniawiyah, yaitu segala macam hukum yang membebani kita semua kembali kepada masalah di dalam dunia kita maupun dalam akhirat. Tidak memberi manfaat kepada Allah, taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka. Mengacu pada definisi-definisi di atas, penulis bisa mengambil benang merah bahwa maqasid syariah ialah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang tidak lain untuk sebuah kemaslahatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, saya Putri Silvi Yuniarti dengan NIM akhir 089 akan melanjutkan penjelasan dari Faizin. B. Pembagian maqasid syariah. A. Maqasid syariah ditinjau dari cangkupan. Yang pertama, maqasid ammah. Yang kedua, maqasid khosyah. Yang ketiga, maqasid jauziyah. B. Maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya. Yang pertama, maqasid dauroriyah atau primer ialah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau ekstensisnya wajib terpenuhi. Maqasid dauroriyah ada 5 asas, yaitu A. Hifz al-din, B. Hifz an-nafs, C. Hifz al-aql, D. Hifz an-nasab dan al-ard, E. Hifz al-mal. Yang kedua, maqasid hajiyah atau sekunder, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal. Yang ketiga, maqasid tahsiniyah atau tersiar, ialah kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. C. Maqasid syariah ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'i, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, maqasid mulghah atau tidak dianggap oleh syariat. Yang kedua,
maqasid mu'tabarah atau dianggap oleh syariat. Yang ketiga, maqasid mursalah atau ekstensisnya nisbi. D. Maqasid syariah ditinjau dari level keaslian. Dibagi menjadi dua, yaitu maqasid asliyah atau asal, kedua maqasid tabiah atau pengikut. Baik, saya Nur Aini dengan NIM akhir 088 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Putri Sylvi Yuniarti NIM akhir 089. Materi selanjutnya adalah C. Teori maqasid syariah. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep maqasid syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kedua adalah tujuan yang paling utama, maka inilah yang seringkali digunakan dan dimaksud oleh ulama fikih dan ulama usul fikih. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar. Kemudian D. Para tokoh dan pemikirannya tentang konsep maqasid syariah. 1. Imam Al-Haramain Al-Juwaini, 2. Imam Al-Ghazali, 3. Al-Is Ibn Al-Assalam, 4. Al-Syaitibi, 5. Najm Al-Din Al-Tufi. Yang terakhir adalah contoh penerapan maqasid syariah. Di antara peran maqasid syariah dalam kehidupan ialah 1. Al-maqasid al-syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 2. Memahami nas-nas syar'i secara benar dalam tataran praktek. 3. Membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar. 4. Ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dalam perkara-perkara yang kontemporer, maka para mujtahid menggunakan maqasid syariah dalam istinbat hukum setelah mengkombinasi dengan ijtihad, istihan, istihlah, dan sebagainya. 5 adalah al-maqasid asy-syariah membantu mujtahid untuk mentarji sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seseorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.